Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan pemeriksaan atau permintaan keterangan Menteri Agama Menak 2020-2024 Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut pada Kamis 7 Agustus 2025 menjadi pertanda penyelidikan dugaan korupsi alokasi tambahan kuota haji khusus 2024 akan memasuki babak akhir. Pasalnya, dalam waktu dekat kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan, termasuk untuk menentukan siapa pihak yang layak ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut dibenarkan oleh PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. Asep memastikan rencana menaikkan penyelidikan dugaan korupsi alokasi tambahan kuota haji khusus 2024 ke tahap penyidikan akan KPK lakukan pada bulan Agustus ini. Selain itu, Asep menegaskan dalam alokasi tambahan kuota haji khusus 2024 sebanyak 10.000 kuota yang diputuskan oleh Gus Yakut selaku Menak 2020-2024 telah terjadi dugaan unsur perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Bahkan, KPK menemukan fakta dugaan adanya transaksi serah terima uang dari para pengusaha travel haji melalui asosiasi kepada para pejabat Kementerian Agama untuk alokasi tersebut. Gus Yakut menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih KPK. Usai pemeriksaan, Gus Yakut mengaku telah memberikan klarifikasi ihwal pembagian kuota tambahan untuk haji tahun 2024. Meski begitu, Gus Yakut menolak mengungkap apa materi yang ditanyakan penyelidik KPK. Ini soal pemeriksaan mantan Menteri Agama. Apakah ini babak akhir gitu ya, dari penyelidikan? Ini sudah mendekati penyelesaian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ke waktu dekat ini, tidak melewati bulan Agustus, akan kita tingkatkan ke penyidikan. Terkait haji, ini juga nanti akan diumumkan, segera banget. Ini kenapa berangkatnya dari travel agent. Jadi begini, sekitar tahun 2003 itu untuk tahun haji 2024. Di 2023 itu karena antrian yang panjang, antrian reguler ini, maka Presiden Republik Indonesia pada saat itu bertemu dengan Raja di sana, pemerintahan Arab Saudi, kemudian diberikanlah kuota tambahan 20.000. Berdasarkan nanti dicek ya di undang-undangnya itu untuk kuota haji Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 kalau tidak salah, nanti dicek itu pembagiannya 92% untuk kuota reguler, sedangkan 8% untuk kuota khusus, gitu ya. Jadi kalau ada kuota haji berapapun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92%, kuota khususnya 8%. Kenapa 92%? Karena yang banyak nih saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler. Itu kan, sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler. Jadi penyediaannya hanya 8%. Nah, seharusnya yang 20.000 tadi kuota tambahan itu juga ikut dengan pembagian tadi, gitu ya, dengan aturan yang ada di perundang-undangan yang 92% dengan 8%. Artinya akan ada nanti untuk regulernya itu 18.400 itu untuk reguler, kemudian 1.600-nya untuk khusus, karena 20.000 8% dari 20.000 berarti 1.600. Nah, 18.400-nya itu untuk reguler. Tetapi kemudian ini tidak sesuai, gitu. Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus. Nah gitu. Jadi kan berbeda dong
harusnya 92% dengan 8%, ini menjadi 50%, 50%. Nah seperti itu menyalahi aturan yang ada. Dan ini menimbulkan jumlah kuota untuk khusus menjadi bertambah dan jumlah untuk reguler menjadi berkurang. Kan itu yang harusnya 18.400 kemudian menjadi 10.000. Dan yang ini seharusnya 1.600, ketambahan nih 8.400 menjadi 10.000. Nah, otomatis 10.000 ini akan menjadi, kalau dikalikan dengan biaya haji khusus, itu akan lebih besar gitu ya. Lebih besar pendapatannya seperti itu ya. Uang yang terkumpul di haji khusus akan menjadi lebih besar. Nah, dari situlah mulainya perkara itu. Kita setelah itu dalam prosesnya ya, itu kan pembagiannya. Kemudian prosesnya kuota ini kan dibagi-bagi nih, dibagi-bagi ke travel, kan banyak gitu, travel haji itu banyak dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel. Jadi mereka yang kemudian membagi. Tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travelnya kecil, ya dapatnya juga kecil. Jadi kita kenapa berangkat dari travel agent itu, kita ingin melihat ada berapa yang didistribusi pada saat itu, karena hitung-hitungannya kan baru 10.000 gitu ya. Tapi kemudian untuk membuktikan bahwa memang 10.000 itu didistribusikan ke haji khusus, nah kita berangkatnya dari travel agent ini. Misalkan tahun 2024 travel A dapat berapa ya taman khususnya 10, misalkan travel B terus gitu, sehingga genaplah 10.000 kuota gitu, seperti itu. Dan ini variasi maksudnya variasi di harganya, setiap travel berbeda juga. Dan kemudian nanti kita sedang mendalami ada aliran dana dan lain-lain ke sananya gitu. Jadi tidak gratis untuk mendapatkan kuota haji tambahan itu gitu. Khusus untuk yang kuota khusus, mantan menteri diminta keterangan terkait dengan ini, proses-proses tadi yang didalami. Tadi ada di undang-undang diatur 92,8% gitu kan. Kenapa bisa 50% dan lain-lain, dan prosesnya juga kan itu alur perintah, dan kemudian juga kan ada aliran dana yang dari pembagian tersebut gitu. Seperti itu. Oke. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan Demikian laporan tim Tiara Sabir Lalhu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga subscribe dan like kanal YouTube Tiara Sabir Lalhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.